warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Sri Handayani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, instansi SDN 2 Arjasa, dan rekan-rekan saya Maria Sofiatun Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, instansi SDN Negeri 1 Arjasa. Dan saya Ita Pramita, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo dari SDN 1 Ketoan. Kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Syukurlah kalau gitu. Kan karena Bu Maria itu mau melakukan coaching ya, sebelum melakukan maka ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya terkait proses coaching. Jadi kita diskusikan dulu sebagai awal bagaimana tentang rubrik penilaian kita nanti pada proses coaching. Jadi itu pun juga yang akan saya amati dari proses coaching yang akan dilakukan. Nah, jadi sesuai dengan kriteria di mana prosesnya nanti sesuai dengan alur peta, kemudian pertanyaan yang berbobot juga yang diajukan oleh coach, kemudian bagaimana respon coachee dalam menanggapi pertanyaan dari coachnya, lalu juga kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan barusan ya Bu, hal yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching kali ini itu saya inginnya kompetensi kehadiran temu, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Oke, itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, antara kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik dan akan dilakukan observasi? Kalau saya tuh menginginkan mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa Bu, jadi ada dua ya Bu ya, Iya. jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu, indikator. Ya. Indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kami? Oke. Saya menginginkan coaching nanti yang saya coachingkan itu bisa menyelesaikan permasalahannya itu dengan sendiri. Di sini saya hanya sifatnya menuntun saja, membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya Bu. Jadi sesuai dengan filosofis KHD ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke. Saya rasa dari semua berbagai pertanyaan ini sudah cukup ya Bu ya untuk saya tanyakan kepada Ibu. Demikian dulu untuk pra-observasi kita kali ini. Nanti kita akan mengamati lagi bagaimana proses coaching Ibu. Mudah-mudahan lancar dan berhasil sesuai juga dengan harapan Ibu ya. Ya, amin. Maria Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Wita. Bagaimana kabar Bu Maria hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Wita? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke, alhamdulillah. Kayaknya ada yang mau didiskusikan Bu. Apa nih? Iya Bu, saya ingin diskusi dengan Bu Maria karena sedikit masalah di kelas. Begini Bu, saya kan ngajar di kelas 6
hadir penuh dalam kegiatan pembelajaran, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu temannya, dan kemudian dia juga dapat mengerjakan tugas dengan baik dengan tanggung jawab seperti itu. Itu menurut Ani ya Bu ya? Iya. Kita ini fokusnya seperti itu. Iya. Untuk membuat anak fokus gitu ya, menurut kita gimana nih Bu ya? Mungkin sebelumnya mungkin sudah pernah mengajar siswa yang bisa fokus gitu, gimana? Iya, kemarin itu sebelumnya itu sudah saya tegur anak tersebut, sudah saya nasihati, kemudian tapi masih berulang lagi, besoknya berulang lagi gitu loh Bu. Jadi masih belum menimbulkan kesadaran diri dari siswa tersebut itu loh. Belum bisa Bu ya, belum bisa siswa tersebut belum bisa mengeluarkan kesadaran dirinya itu Iya, belum mampu masih. Kesadaran diri menurut kita itu bagaimana sih Bu? Jadi kesadaran diri bagaimana seseorang itu bisa memposisikan dirinya, apakah itu di kelas dalam kegiatan pelajaran ataukah dia sedang bermain. Jadi dia itu bisa memposisikan dirinya dengan baik sesuai dengan keadaan di saat itu, seperti itu. Selain ditegur, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan Bu Rita? Gini Bu, rencana saya itu ingin menerapkan kegiatan itu, pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi karena menurut saya itu kegiatan pembelajaran sosial emosional itu dapat menumbuhkan kesadaran diri dari seorang siswa gitu. Jadi dengan kesadaran dirinya dia dapat memposisikan dirinya dengan baik sehingga dia dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Itu rencana saya Bu ya, tapi belum saya laksanakan, masih rencana seperti itu. Kira-kira kapan nih Bu mau dilakukan? Besok Bu akan saya lakukan, akan saya terapkan besok untuk kegiatan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ini di kelas. Saya akan coba kegiatan PSE ini integrasi dengan kegiatan pembelajaran seperti ini. Adakah yang bisa membantu Bu Rita dalam hal penerapan PSE ini? Jadi untuk menerapkan PSE saya hanya melibatkan saya sendiri sebagai guru dan juga murid Bu untuk PSE ini, karena memang PSE ini akan saya terapkan di kelas. Oh begitu, iya. Oke. Melalui coaching kali ini, menurut Bu Rita ini kesimpulan yang kita dapatkan apa? Jadi dari kegiatan coaching saya ini ya Bu, saya dapat menemukan solusi bagaimana cara mendisiplinkan atau membuat anak itu fokus atau sadar diri dalam kelas sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga dia dapat tidak mengganggu temannya, kemudian juga bisa mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Salah satunya yaitu dengan cara pengintegrasian pembelajaran sosial emosional di kelas. Tapi rencananya nanti Bu ya, besok ya Bu ya? Iya, besok akan saya laksanakan. Oke. Baik Bu ya, semoga kegiatan coaching kali ini bisa memberikan semangat ya biar Bu Rita ya, biar bisa membuat anak-anak atau Bu Rita di dalam kelas itu fokus. Saya tunggu lagi Bu ya cerita selanjutnya Bu ya. Baik. Ya. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Jadi saya sudah menjadi pengamat tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan. Jadi apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Tadi saya sudah melakukan kompetensi coaching ya Bu ya. Yang sudah saya lakukan itu adalah melakukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, mendengarkan dengan rasa ini di sini yang saya lakukan adalah saya mendengarkan secara penuh dari coach itu, kemudian saya mengambil kata kuncinya Bu, kemudian saya tanyakan lagi. Oke, jadi yang indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu apa? Seperti yang tadi saya katakan ya Bu ya, yang sudah saya lakukan adalah saya sudah bisa bukan memberikan solusi ya Bu ya, tapi di sini saya memberikan tuntunan, menuntun
coaching sehingga coaching ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, iya. Nah, dari catatan hasil observasi saya yang sudah saya amati di situ bahwa Bu Maria tadi sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan alur cerita, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Maria lakukan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan yang ingin sampaikan kompetensinya yang ingin kembangkan, yaitu dari pertanyaan berbobot kemudian mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan rasa. Di situ saya amati Bu Maria sudah melakukan itu dan dari kesesuaiannya sudah cukup sesuai menurut saya dari apa yang sudah sampaikan ketika pra-observasi dulu. Kemudian Bu, selanjutnya kompetensi lagi Bu yang ingin dikembangkan dari coaching yang sudah dilakukan. Saya ingin lebih memahami alur cerita ya Bu ya. Alur cerita saya ingin lebih paham lagi bagaimana cara untuk bertanya tentang rencana aksi Bu, mengidentifikasi sama rencana aksinya. Saya ingin mengembangkan lagi gitu Bu. Ya. Berarti sudah sudah sangat menguasai sekali dari proses coaching yang sudah Bu Maria lakukan. Ya, mudah-mudahan Bu Maria bisa terus mengembangkan proses coachingnya tadi, di mana Bu Maria sebagai coach akan lebih membantu coachingnya untuk menemukan solusi-solusi yang lain dalam permasalahan ini. Oke, terima kasih Bu Maria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya Iya. Bu. Saya juga sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya Bu, Iya. sehingga bisa melaksanakan tugas dengan keadaan sehat walafiat. Nah, begini Bu, sebelum Bu Vivi melaksanakan proses coaching, kita bincang-bincang dulu sebentar ya Bu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Vivi. Saya sebagai observer, tentunya nanti saya akan melihat, mengamati bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan Bu Vivi. Tentunya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang beberapa diantaranya yaitu kesesuaian dengan alur cerita dan kemudian juga kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan proses. Nah, beberapa ini berikut ini ada pertanyaan sebelum kita melakukan kegiatan coaching, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin dilakukan dalam proses coaching kali ini? Tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, tentunya yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik sangat ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya nanti itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian dengan mendengarkan secara aktif. Oh, jadi dua ya Bu, kompetensi Ya, yang spesifik ya. Sangat spesifik itu dulu. Iya, lalu indikator apa yang Ibu inginkan yang diperoleh oleh coaching sehingga proses coaching ini berhasil gitu? Indikator untuk keberhasilan dari proses coaching ini secara kompetensi dari coaching nanti, saya ingin agar coaching saya nanti itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya, menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang ingin dia ajukan kepada saya. Nah, jadi bisa menemukan sendiri ya Bu? Iya, solusinya. benar. Baik, Jadi saya hanya memandu saja ya. Baik Bu, demikian dulu untuk observasi kali ini. Semoga nanti proses coaching yang dilakukan Bu Vivi berjalan dengan lancar, kemudian
biar si coaching juga dapat menemukan solusinya sesuai dengan yang dia inginkan. Iya Bu, amin amin amin. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivin. Ya, selamat siang Bu Maria. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bu. Bagaimana Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Ngomong-ngomong ini ada apa ini Bu Maria? Kok kemudian ada ini? Iya, begini Bu. Saya tuh kayak ada unek-unek dalam proses pembelajaran siswanya saya itu Bu. Gimana ya ngomongnya ya Bu ya? Saya kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu saya sudah petakan mereka itu sesuai dengan kesiapan belajar, profil belajarnya Bu. Jadi gaya belajarnya Bu. Jadi sudah saya petakan mana nih yang termasuk siswa yang kinestetik, audiovisual sama visualnya Bu ya. Kemudian ternyata Bu masalahnya itu terletak pada siswa yang kinestetik. Saya sudah memberikan sumber belajar versi saya Bu ya. Tapi ternyata siswanya itu apa ya, suka ganggu temennya gitu Bu ya. Tidak termotivasi gitu Bu. Itu yang membuat saya bingung. Ganggu-ganggu gitu, ganggu temennya gitu Bu. Jadi masalahnya di situ ya Bu ya. Iya. Padahal sudah dipetakan Iya, ya sampai. Dari sampai sudah menemukan masalah itu, kira-kira menurut sampai itu apa sih yang menjadi penyebab ya? Kok bisa seperti itu? Kayaknya media dan sumber belajarnya yang saya berikan itu kurang menantang ya Bu ya kepada anak kinestetik. Media pembelajaran dan juga sumber belajar. Oke, jika sudah menemukan istilahnya sumber masalahnya ya, kira-kira rencananya Ibu ingin apa untuk menyelesaikan masalah? Iya, rencananya yang ingin saya lakukan itu saya merubah sumber belajar dan media pembelajarannya ya, biar siswa yang kinestetik ini lebih aktif, lebih termotivasi sehingga semuanya itu bisa mengerjakan tugasnya biar tidak ganggu gurunya gitu. Jadi sudah menemukan rencananya Iya, ya, iya. kira-kira selanjutnya ya Bu, komitmen apa dari rencana yang Ibu lakukan ini? Komitmennya yang akan saya lakukan, saya pastinya yang saya lakukan sama ya Bu ya, saya harus melakukan asesmen diagnostik ke siswa. Kemudian setelah saya mengetahuinya, saya akan memberikan sumber belajar yang menantang kepada mereka. Kemudian akan berlanjut Bu, Jadi tidak pantang menyerah ya, Iya, meskipun iya. masih belum berhasil dicoba lagi. Oke Bu. Nah, dari rencana aksi yang sudah akan Ibu lakukan, komitmen terhadap rencana itu, kemudian kira-kira langkah selanjutnya, adakah tambahan atau langkah-langkah lain yang akan ingin atau Ibu lakukan? Kayaknya saya akan berkolaborasi dengan teman yang menurut saya itu paham dengan pembelajaran diferensiasi. Bagus itu Bu, jadi sampai sudah menemukan langkahnya, kemudian langkah lanjutannya seperti apa. Nah oke, jadi dari semua itu kira-kira menurut sampean Bu, kesimpulan apa dari pembicaraan kita ini? Untuk memberikan motivasi pembelajaran dalam proses pembelajaran, saya ini harus memberikan sumber belajar dan media pembelajaran yang memberikan siswa itu lebih aktif gitu Bu ya. Kemudian agar mencapai tersebut saya harus melakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan teman. Ya, bagus Bu Maria. Saya sangat setuju dengan apa yang ingin Bu Maria lakukan. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil dan bisa mengatasi masalah-masalah. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya, sehingga bisa memberikan pikiran saya sampai wah ternyata seperti ini ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu
alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya sudah selesai ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, bagaimana perasaan Bu Pipin sebagai coach dari proses coaching tadi Bu? Perasaan saya yang jelas saya merasa cukup senang dan lega. Akhirnya coach saya itu mampu untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi. Sudah lega ya Bu ya, senang ya Bu ya, karena itu ya Bu. Kemudian menurut Bu Pipin, apa saja yang sudah Bu Pipin lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi terkait indikator tercapaian yang sudah Bu Pipin inginkan? Dari proses coaching itu saya merasa ada ketercapaian pengembangan yang digunakan, yang diinginkan bahwa saya sudah berusaha untuk menggunakan alur tirta di situ untuk memancing agar coach mampu menemukan solusinya, begitu Bu. Kemudian sesuai dengan ini saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot juga dengan mendengarkan secara aktif. Iya, sesuai dengan yang saya amati tadi, proses coaching Bu Pipin tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah berjalan dengan baik. Saya rasa apa yang sudah dilakukan Bu Pipin sebagai coach sudah sesuai dengan alur cerita. Bu Pipin sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing atau menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu Pipin sudah mendengarkan secara aktif dari apa yang permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan itu sudah sesuai dengan kompetensi atau indikator pencapaian yang diinginkan sebelumnya. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Pipin kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching pada hari ini? Yang pasti kompetensi yang masih ingin terus saya gali itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, artinya berbobotnya levelnya lebih berbobot lagi karena khawatirnya pertanyaan saya itu kurang berbobot sehingga itu tidak membantu coach dalam menemukan ide-idenya sendiri. Kemudian saya juga ingin berusaha untuk lebih aktif lagi mendengarkan dengan aktif seperti itu ya. Jadi dan yang terpenting juga alur tirta yang terkadang masih sering lupa, sehingga ke depan saya lebih memantapkan lagi menggunakan alur tirta itu dalam proses coaching gitu Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Pipin kembangkan yaitu lebih menggali lagi pertanyaan yang berbobot, lebih mendengarkan secara aktif lagi, dan juga memahami lagi alur cerita sehingga lebih mantap untuk menggunakan alur cerita tersebut ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Pipin ingin kembangkan itu nanti bisa terus berkembang ya Bu ya. Amin, amin Bu. Nanti kita bisa berjumpa lagi di proses coaching selanjutnya. Iya. Baik, itu saja Bu Pipin. Semoga sukses selalu Bu Amin, Pipin. amin. Terima kasih Terima kasih, selalu. Bu, juga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Baik, Bu Pipin, terima kasih. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang Bu Maria. Oke, sebentar lagi Bu Ita kan akan melakukan coaching ya Bu ya, Iya. dengan temannya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum Bu Ita ini melakukan coaching. Jadi hal yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang uji penilaian pada saat coaching nanti Bu. Nah, untuk penilaian coachingnya nanti akan saya lihat tentang bagaimana Bu Ita menggunakan prinsip coachingnya. Di sana itu ada kemitraan, kemudian proses kreatifnya, kemudian bagaimana Bu Ita nanti itu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan Bu Ita. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching apa yang akan Ibu ingin kembangkan pada pelaksanaan coaching nanti? Maria, dalam kegiatan proses coaching nanti
saya ingin mengembangkan kompetensi hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik itu yang ingin saya observasi nanti menurut Bu Ita sendiri? Iya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan aktif sama pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Oke, kemudian menurut Bu Ita indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu? Jadi indikator yang ketercapaian dari proses coaching ini yaitu bagaimana coach itu bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik Bu Ita, selama melakukan coaching ya dengan Iya. rekan sejawatnya, semoga bisa sukses dan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipin. Bagaimana kabarnya Bu Pipin? Alhamdulillah cukup baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Ita juga? Alhamdulillah saya juga sangat sehat ini Bu. Gimana Bu? Sepertinya ada yang ingin Bu Pipin diskusikan dengan saya hari ini Bu. Iya itu Bu. Sebenarnya ada banyak unek-unek hal yang ingin saya bicarakan, saya sharingkan dengan Bu Ita. Ya, moga-moga silakan Bu. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama, kemudian juga bisa mencari solusi bersama, gitu ya Bu. Silakan Bu. Iya, jadi gini Bu, saya tuh kan sekarang saya mengajar di kelas 5 itu ya. Saya menemukan salah satu murid itu, dia itu memiliki tingkat kepercayaan diri dalam pembelajaran yang sangat rendah. Padahal menurut saya dari segi asesmen kognitifnya itu sepertinya baik gitu loh, tapi dia tidak percaya diri. Ya, jadi Bu Pipin itu ngajar di kelas 5, Ya. kemudian ada salah satu seorang siswanya yang masih belum memiliki rasa percaya diri yang kuat gitu ya Bu ya. Iya. Padahal nilainya dari segi kompetensi sudah cukup baik, hanya dalam hal percaya diri saja yang masih kurang gitu ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, sebelum kita melanjutkan sesi coaching ini, apa harapan Bu Pipin atau tujuan Bu Pipin yang ingin Bu Pipin capai dari kegiatan coaching pada kali ini? Iya, jadi harapan dan tujuan saya sharing ini dengan Bu Ita, saya berharap saya menemukan solusi dan alternatif dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, baik, luar biasa sekali tujuannya Bu Pipin, yaitu ingin membantu siswa tersebut ingin mempunyai rasa percaya diri yang lebih baik lagi dari sebelumnya begitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Pipin sendiri, rasa percaya diri yang baik dari seorang siswa itu yang seperti apa ya Bu? Menurut saya, ketika siswa itu memiliki rasa percaya diri, dia itu akan berani untuk tampil, untuk misalkan maju di depan kelas, berpresentasi, bahkan mengacungkan jari misalkan untuk berpendapat gitu. Jadi maulah gitu untuk melakukan segala macam di proses pembelajaran itu adalah kepercayaan diri siswa, mengutarakan pendapatnya, mengerjakan soal versi dia begitu. Itu menurut saya. Iya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Pipin bahwa seorang siswa yang memiliki percaya diri yang baik, yaitu dia bisa mengacungkan atau mengajukan pendapat, kemudian juga sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian bisa berbicara, gitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya Bu Pipin sudah melakukan apa terhadap siswa tersebut? Ya karena mengetahui kemampuan anak dan maksudnya masalah yang seperti itu, saya sebelumnya ya tadi saya sudah mencoba untuk melakukan asesmen diagnostik, kognitifnya bagus. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal. Jadi maksudnya ketika sudah di luar jam pelajaran, jam istirahat, saya berusaha untuk mendekati. Kemudian ketika selama proses pembelajaran saya berusaha untuk memberikan motivasi, afirmasi positif, berusaha untuk tidak menyalahkan ketika dia itu menjawab salah gitu. Jadi
saya sudah berusaha gitu Bu untuk melakukan seperti sedemikian rupa supaya dia itu percaya diri gitu. Iya, lalu bagaimana perkembangan dari siswa tersebut setelah Bu Pipin melakukan pendekatan personal, memberikan motivasi, bagaimana? Menurut saya Bu, itu sepertinya masih kurang efektif karena yaitu dia masih saja tidak memiliki kepercayaan diri itu. Jadi dia masih malu-malu, masih tetap takut untuk maju, mengacungkan tangannya untuk berpendapat ketika saya bertanya, gitu ya. Iya, sebenarnya ya Bu ya, kalau menurut saya langkah yang sudah dilakukan Bu Pipin itu sudah sesuai, yaitu melakukan pendekatan personal, kemudian juga memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Nah, berarti Bu Pipin ini perlu melakukan suatu hal-hal tambahan lain selain melakukan pendekatan personal dan juga memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Nah, menurut Bu Pipin, apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut selain melakukan pendekatan personal? Ya itu Bu ya, yang ingin saya juga sharingkan. Jadi mungkin rencananya saya akan melakukan hal-hal tambahan itu seperti saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang mengajar di kelas sebelumnya untuk mencari informasi apakah memang anak itu memang sudah mengkarakter, dia rasa ketidakpercayaan dirinya. Kemudian saya juga akan berusaha untuk melakukan pendekatan individual juga ke orang tua. Jadi maksudnya saya akan berusaha untuk mencari informasi kepada orang tuanya misalnya atau tetangganya gitu, bagaimana dia di dalam lingkungan keluarganya, bagaimana dia selama ini berkomunikasi dan segala macamnya di lingkungan keluarga itu. Iya, bagus sekali Bu menurut saya Bu idenya Bu Pipin untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan guru sebelumnya ya Bu ya, berarti dulu di kelas 4 mungkin ya Bu ya. Kemudian juga melakukan pendekatan terhadap keluarganya, itu sudah luar biasa sekali menurut saya Bu. Nah, dari alternatif tersebut kapan akan rencana tersebut akan Bu Pipin laksanakan Bu? Rencana karena ini baru menyelesaikan masa MPLS, kemudian sudah mulai pembelajaran aktif untuk kolaborasi saya sudah mulai sebelumnya, cuman mungkin akan terus tetap dilakukan dengan guru sebelumnya. Dan untuk ke wali murid insya Allah ini minggu depan mungkin Bu, karena akan menunggu sampai waktu lebih senggang lagi agar saya bisa melakukan itu gitu. Iya, bagus sekali Bu Pipin, berarti kan langkahnya sudah tepat ya. Kemudian juga waktunya juga lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. Jadi kita beri alasan atau penyebab bagaimana di kondisi lingkungan keluarga, kemudian juga bagaimana kondisi anak tersebut di kelas sebelumnya. Jadi lebih cepat, lebih baik, sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya yang lebih tepat untuk apa yang akan kita berikan untuk mengembangkan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Iya. Kemudian siapa saja Bu Pipin yang bisa dilibatkan dalam rencana Bu Pipin ini? Yang akan dilibatkan tentunya rekan sejawat, jadi agar untuk berkolaborasi, kemudian juga menggandeng wali murid agar kita bersama-sama untuk anak ini. Dan saya yakin bukan hanya anak ini, tapi juga untuk anak yang lain. Kemudian saya juga akan melibatkan anak-anak juga, artinya teman-teman sebayanya dia yang mungkin akan sangat membantu untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dan juga motivasi di dalam dirinya untuk lebih aktif, lebih percaya diri. Iya, baik, luar biasa sekali ya Bu Pipin. Semoga rencana Bu Pipin ini berjalan lancar, kemudian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dari siswa Bu Pipin tadi ya. Menurut Bu Pipin, apa kesimpulan dari kegiatan coaching pada hari ini? Ya, saya terima kasih sekali Bu, karena kan sepertinya dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari pembicaraan kita itu saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata alhamdulillahnya yang sudah saya lakukan berarti benar, artinya sesuai dengan Ibu. Kemudian yaitu saya melakukan pendekatan interpersonal kepada siswa, kemudian memberikan motivasi yang positif kepada siswa selama pembelajaran,
kemudian yang ditambah lagi yang ekstra tadi yaitu kolaborasi dengan petani sejawat, dengan teman sebayanya dia, juga dengan melibatkan keluarga di dalamnya gitu Bu. Dan itu setiap rencana itu perlu untuk dilakukan secara konsisten, kemudian juga melibatkan semua pihak. Bagus sekali dipimpin rencananya. Kemudian nanti saya tunggu lagi bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Bagaimana hasilnya, apakah sudah ada perubahan atau peningkatan atau bagaimana, sehingga kita mungkin bisa didiskusikan lagi langkah-langkah selanjutnya seperti itu Bu Pipit ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dan juga berbagai sharingnya kepada saya. Sama-sama Bu Pipit. Iya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, Mari Bu. sama-sama. Ya, Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Ita, proses coachingnya tadi sudah selesai ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Ita pasca coaching tadi. Pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ita, tadi saya lihat itu ternyata Bu Ita itu ingin mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa saja yang sudah dilakukan Bu Ita biar indikator ketercapaian itu tercapai? Baik Bu Maria, dari proses coaching tadi saya bersama Coach J, saya sebagai coach, saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif dari apa permasalahan yang telah diajukan oleh Coach J. Kemudian juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun Coach J sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Saya rasa dari proses coaching tadi, saya sebagai coach sudah sesuai dengan alur-tirta dan juga tujuan dari coaching itu melakukan proses coaching ini sudah tercapai, yaitu coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian rencana yang sudah dia tentukan akan diterapkan sesegera mungkin. Oke, baik Bu Ita. Kemudian tadi saya juga melihat ya Bu ya, pada waktu proses coaching itu ternyata Bu Ita ini sudah menunjukkan prinsip coaching. Jadi Bu Ita ini sudah menunjukkan kemitraan dengan coachingnya. Kemudian juga ada proses kreatif. Proses kreatif di sini adalah memicu coaching berpikir secara kreatif. Kemudian memaksimalkan potensi dari coaching juga. Kemudian saya lihat juga tadi Bu Ita sudah menunjukkan alur pertanyaan dari Tirta itu ya Bu ya. Kemudian sehingga si coach ini sudah menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Ita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ita sehingga hasil coachingnya nanti selanjutnya itu akan lebih baik dari ini? Saya itu ingin mengembangkan lagi kompetensi lebih memahami tentang alur tirta, kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, terutama dalam hal ketika menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Jadi tidak hanya satu kali rencana, jadi mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh coaching, sehingga jika alternatif satu misalnya masih belum berhasil, jadi coaching bisa melakukan ke alternatif yang kedua. Jadi rencana-rencana tersebut dapat lebih dijabarkan lagi, lebih banyak lagi yang akan dilakukan coaching, sehingga apa yang menjadi permasalahannya itu dapat terselesaikan seperti itu. Baik Bu Ita. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Jaya. Kemudian semangat terus. Kemudian jangan patah semangat untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Iya, terima kasih juga Bu Maria sudah mengobservasi dari kegiatan coaching tadi. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.